nangis haus kan, karena itu kan nggak boleh telat lah, masih minumnya harus benar-benar 2 jam sekali. Oke. Pikirannya kalau nggak haus, pampersnya penuh. Betul. Bangunlah gue, jadi gue munggungin si inkubator nih. Gue bangun, berbalik, bukan bayinya yang nangis bang. Ya, Gitu bang. males banget gue. Jadi cuma kelihatannya kan kakinya doang ya, karena pintunya setengah gitu kan. Celana jeans, terus nyeker. Pikiran gue kan itu suaminya yang tadi ya. Bener. Kirain dia nungguin di situ, takutnya bingung lah kemana nih istri gue gitu kan. Pas gue samperin, gue buka pintunya. Pak, nggak ada bang. Tapi kakinya masih diem di situ bang. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang pernah bekerja menjadi bidan ya, di salah satu klinik atau rumah sakit. Jadi narasumber gue malam ini bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja. Jadi langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Kak Heras. Halo Kak. Halo bang. Thank you ya Kak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini nih sama sahabat Lonceng. Ini kejadiannya kapan? Kurang lebih tahun 2014 bang. Nah katanya yang mau diceritain pun kali ini nggak di satu tempat aja. Betul, ada di 3 tempat bang. Oke, ini bukan loncat-loncat ya, karena memang tema dari ceritanya Kak Eras malam ini itu waktu menjalani profesi bidan. Betul. Ya. 3 tempat itu di mana aja? Boleh disebut nggak? Boleh. Yang pertama itu di klinik di daerah Temanggung. Oke, yang kedua? Yang kedua di rumah sakit daerah Wonosobo. Oke, yang ketiga? Yang ketiga di rumah sakit daerah Temanggung. Oh, bolak-balik tuh. Bolak-balik. Nggak bisa move on dari Temanggung apa gimana? Betul. Ini Temanggung enak ya, katanya adem ya? Adem banget. Adem. Wonosobo juga adem bukan ya? Ademnya enak Temanggung sih bang. Enak Temanggung, adem ya, lebih adem di sana. Oke, ini banyak kejadian horor yang lu alamin. Betul. Waktu lu kerja nih. Katanya juga memang kejadian-kejadian horor yang lu alamin ini sebelumnya memang udah diperingatkan sama senior, udah jangan gini, jangan gini, tapi dan beneran kejadian katanya gitu ya? Kontan bang. Kontan, jadi cerita-cerita horor yang memang sudah berkembang di tempat tersebut. Betul. Katanya. Oke, menarik nih. Nah Kak Heras, ini kejadian horor yang lu alami nih, waktu di klinik, rumah sakit, itu lu alamin ini waktu lu shift malam aja apa gimana nih? Oh enggak bang, beberapa memang shift malam. Oh beberapa memang shift malam. Karena kan kalau di rumah sakit itu kan shift-shiftan ya bang ya? Iya. Ada juga yang pas shift sore bang, shift siang. Ada juga itu? Ada. Oke, tapi emang kebanyakan malam? Kebanyakan malam memang. Oh, kebanyakan malam bener ya? Betul. Karena tadi kita kan ngobrol-ngobrol di bawah bentar tuh katanya emang ya keseringan malam kejadiannya apa gimana. Dan ya udah kayaknya ditahan dulu Kak ya buat detail ceritanya. Siap. Nanti buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Kak Heras, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar channel ini makin berkembang, biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Kak Heras, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap bang. Gue cerita yang pertama di klinik dulu nih. Gue cerita denahnya dulu biar nggak bingung ya bang. Iya. Kliniknya itu ada di kota, di Temanggung. Kota nih? Di kotanya Temanggung. Jadi deket alun-alun lah, harusnya kan ya rame lah ya. Denahnya itu pagar, terus kolam ikan kecil, masuk pintu kaca klinik lah yang kaca gitu kan, yang transparan. Terus sebelah kiri itu farmasi sama perabotan apa yang jual bayi, susu segala macam. Terus ruang periksa. Oke. Ruang periksa kayak lorong rumah biasa. Sebelah sini tuh ruang bersalin. Ya. Terus maju sedikit ini ruang tamu, ruang TV, seberangnya dapur.
Berarti lumayan luas ini ya? Luas banget bang, si buat sebuah ini. klinik tuh luas. Terus dia ada pintu buat keluar. Nah di luar itu ada 5 kamar nifas. Terus di depan kamar nifas itu kolam ikan lumayan gede. Nah kesana ke belakangnya itu kebun kecil. Oke, kebayang gua. Kebayang ya bang? Nah tibalah gue di sini nih sama temen gue di klinik ini. Karena awalnya kita praktek di sana kan waktu mahasiswa. Terus kebetulan karena saat itu mahasiswa yang praktek di situ lagi banyak. Jadi yang baru datang kebagian lah di kamar nomor 5 nih. Yang di ujung, yang dekat kebun tadi. Perbatasan kebun sama tempat cuci-cuci lah ya di situ. Itu emang buat tempat tinggal berarti kamarnya? Apa gimana? Iya, jadi buat tempat tinggal. Karena kan sekarang yang bersalin tuh dipindahin ke puskesmas langsung. Oh gitu. Jadi paling cuma buat pemantauan aja, kamar nifasnya jarang dipakai. Ya. Jadi buat mahasiswa sama buat asistennya gitu kan. Nah malam pertama gue di situ nggak ngerasa ada yang gimana juga sih. Ya udahlah kita tidur istirahat karena nyampainya tuh udah malam lah habis maghrib. Tidur lah karena kan tahu sendiri Temanggung tuh kan dingin lah ya daerah atas. Sekitar jam 12 tuh gue kepengen pipis. Ke toilet lah. Jadi di kamar itu udah ada toiletnya masing-masing. Oke. Ya, jadi toiletnya di dalam. Udah beres dari kamar mandi, keluarlah gue. Nah, keluar dari pintu kamar mandi itu nutup. Karena kan jadi gelap ya kamar. Nah, kayak ke distract gitu loh mata ngelihat ke atas ventilasi. Kayaknya tadi nggak ada apa-apa gitu. Terus kok tiba-tiba kayak ada cahaya lah. Pertama tuh kayak cahaya merah. Ini ventilasi yang di mana nih? Yang di kamar. Yang di kamar yang arah keluar ya? Iya, yang arah keluar, yang ke arah ngadep ke kolam. Itu tuh kok kayak ada cahaya. Tapi kan gue kepo ya kayak, masa sih di klinik ada lampu warna-warni gitu kan? Kayak nggak make sense. Terus pas dilihat-lihat lagi diperhatiin, itu tuh mata bang. Dia tuh bukan di tengah-tengah tapi ada di pojok yang deket kebun. Jadi ventilasi yang deket jendela yang ke kebun. Gue sampai bangunin teman gue kan, Ci bangun Ci, lu lihat nggak Ci? Apa sih Mbak gitu kan? Karena sih manggilnya Mbak ya. Itu lu lihat nggak di ventilasi kata gue gitu kan? Apa sih? Itu coba lu lihat dulu, lu bangun gitu. Kita bangun, iya Mbak, itu apa sih? Kayak mata. Dan dia juga lihat gitu. Tuh kayak sekitar ada kali 15 menitan. Itu mata tuh diem. Enggak bergerak enggak. Jadi kayak anak baru nih, kayak gitu loh bang. Oh, kayak mantau dia. Mantau. Yaudahlah. Kita coba ngomong aja, udah jangan ganggu. Di sini niatnya ya mau kerja gitu kan. Udahlah kita tidur. Terus paginya ya kayak mau siap-siap lah mandi segala macem. Dan di kamar mandi tuh airnya tuh ngembeng. Jadi kayak pembuangan saluran airnya tuh kayak nggak jalan. Oke. Ya kita mikirnya kan itu karena udah lama nggak dipakai ya. Jadi mungkin yang dulu-dulu kali ini ada sangkutan apa kah, sampah kah gitu kan, atau apa gitu. Ya udahlah, sambil mandi, sambil biasalah disikat gitu biar airnya ngalir kan. Terus temen gue lah yang mandi nih, Mbak kok ngembeng lagi ya, kata dia gitu kan. Salurannya itu. Ya udah coba dibersihin deh. Jadi pas dibersihin tuh gumpalan rambut bang. Oh. Nah mikirnya kan, dia habis mandi ya rambut dia kali ini yang rontok gitu kan. Terus ya udahlah bersihin. Udah dibersihin. Aman tuh bang. Seharian tuh aman. Terus hari berikutnya begitu lagi kejadiannya. Berulang. Dan itu tuh sama, rambut gumpulannya tuh sama. Tebalnya sama. Dan posisi rambut gua tuh dulu warna ungu deh kalau nggak salah. Jadi nggak mungkin rambut gua kan. Oh rambut lu blonde nih, ungu. Ungu waktu itu. Sedangkan temen gua rambutnya hitam, tapi dia pendek. Nah itu tuh nggak tahu dari mana itu kejadian tuh berulang 3 malam. Perkenalan itu tuh 3 malam lah, dari mata terus ke yang di saluran itu 3 malam. Akhirnya yaudahlah itu nggak usah dipakai. Itu kita numpang aja ya udah di sini tuh cuma buat tinggal segala macem. Jangan diganggu lah. Terus lagi ngumpul lah nih ceritanya anak-anak. Pas malam udah seminggu nih gue di klinik itu, gue udah seminggu di situ. Oke. Di klinik itu ada mahasiswa kalau nggak salah 8. Lagi banyak yang praktek kan, 8.
Biasalah kita kumpul kan, hahaha sambil nemenin yang mahasiswa nulis-nulis laporan gitu kan, update apa kasus, dapat apa gitu. Itu jam 10-an. Ngumpul di satu tempat itu ya Bang, yang tadi di ruang tamu. Oke. Kita lagi ngumpul, hahaha, ketawa-tawa. Tiba-tiba dari ruang bersalin yang buat kompres perut lah gitu. Kalau nama ininya buli-buli lah ya. Itu kelempar Bang. Dari atas etalase. Yang pas depan pintu persis. Terus kita semua diem. Kayak, apa tuh yang jatuh? Kan kita pertama mikirnya jatuh kan. Terus pas diintip, itu dia keluar dari pintu Bang. Si kompresan itu dia keluar dari pintu. Berarti kayak dilempar itu ya? Kayak dilempar. Sedangkan itu posisinya ada di belakang. Di etalase atas, di belakang. Depannya itu kayak pampers lah. Kan nggak mungkin kalau dia jatuh kan. Terus udah tuh kita, udahlah ntar aja udah diambilnya besok pagi aja gitu kan. Kita sih terlalu berisik. Ya 8 sama kita 2, 10 kan. Kita diem udah jam berisik. Nggak lama, ada yang mau buka pintu klinik Bang. Kan itu pintu kaca ya. Kayak IGD lah, itu kan kaca biasa gitu. Itu ada yang mau buka Bang. Dak. Pintu depannya? Iya. Terus? Kita ngintip semua nggak ada sosok di situ, maksudnya nggak ada orang. Tapi pintu itu masih terus dak. Anjir. Terus kayak udah tutup kliniknya gitu kan. Kita nyeletuk aja biar nggak tegang-tegang banget gitu kan. Jam berapa itu kejadian? Masih jam 10-an. Belum malam banget Bang. Ya namanya di daerah, abis maghrib aja kan udah sepi ya. Ya kayak gitu. Terus nggak lama pintu itu berhenti. Obat-obat yang ada di bagian farmasi itu kayak kelempar semua. Srek gitu. Bener-bener kalau obat satu strip sih ya udah gitu ya. Ini tuh kayak semua obat tuh jatuh ya. Srek kayak diserak. Terus kita cuma ngomong, ya PR nih pagi ini bersihinnya gitu kan. Ngerapihinnya lagi, natain lagi. Udah deh, itu jangan berisik deh. Tutup semua buku, tutup gitu kan. Tidur. Akhirnya coba deh tapi penasaran gitu kan. Itu tuh ada apa gitu loh. Dari tadi kok ganggunya kayak intens gitu kan. Akhirnya jalan lah. Gue sama teman gue nih. Jalan, ngambil tuh yang kelempar tadi kan, buli-buli. Gue iseng lah, nengok tuh ke dalam Bang. Ke dalam ruang bersalin. Itu tuh dia yang lagi duduk, ngangkang-ngangkang kaki dia. Kesenengan. Di atas etalase itu, abis ngelempar itu. Oh. Jadi gitu. Cewek? Anak kecil. Anak kecilnya cowok lah. Anak kecil cowok? Rambutnya nggak terlalu panjang ya, normal lah gitu. Modelan potongan zaman dulu gitu. Jadi dia di etalase gini. Gitu kayak. Kita ngambil tuh disimpan kan buli-bulinya. Jalan lagi lah ke depan karena daripada beresinnya besok pagi, takut keburu ke puskes kan. Jalan lah nengok, itu obat nggak ada yang jatuh Bang. Oh cuma suaranya aja? Suaranya aja. Itu etalase tuh kekunci. Udah beres, ngecek segala macam kan, nggak ada. Tidurlah kita semua tuh, jadi numpuk tuh 10 tuh di ruang tamu tuh. Tidur situ? Tidur di situ semua, nggak ada yang berani ke belakang Bang. Nggak ada yang berani di kamar masing-masing? Nggak ada yang berani Bang. Daripada kan, karena kan jatuhnya di keluar klinik gitu kan. Ada pintu lagi buat ke kamar. Kita tidur, udah lagi anak-anak tidur di ruang periksa. Itu kayak yang alat-alat yang besi tuh kayak dimainin kayak kereta kelontang kayak gitu. Kayak ya udah sih gitu loh. Kita udah diem, udah mau tidur ya mungkin pas hari itu emang lagi hektik kan, bocah-bocah lagi pada kumpul semua, ngeriung cerita-cerita. Udah lah jangan ganggu lah. Mau istirahat gitu. Tidur nih kita. Terus di minggu kedua pas yang mahasiswa mau pada pulang nih, minggu-minggu terakhir mahasiswa di situ. Ada satu dia yang lagi bucin Bang. Dia teleponan di depan kamar. Oke. Kita semua lagi di ruang tamu. Terus gue udah ngomong, udah mau jam 9. Jangan ada aktivitas apa-apa nih. Ntar takutnya keganggu lagi kan. Gue bilang, iya sek gitu kan. Bentar. Asyik aja cerita. Gue tuh ngotot karena yang dari kebun tuh kayak udah marah gitu loh Bang. Auranya apa sih, hawanya tuh udah nggak enak lah, udah panas gitu kan. Dia masih asik aja, sini masuk, udah teleponan di dalam aja, nggak ada yang ganggu, maksudnya nggak ada yang ngecengin gitu kan, dia takut dicengin segala macam kan.
Dia bilang, bentar. Jadi tuh yang gue lihat ya, ada yang jalan nggak deket tapi itu cuma kaki bang. Dia gede banget. Jadi dari kebun itu gelap kan, dia jalan. Itu yang gue lihat cuma kakinya aja. Jadi dari bagian pinggang ke bawah. Tempat itu mahasiswa gue tarik bang. Gue tarik masuk ke dalam. Ya daripada dia kolaps di situ nggak ada yang bisa bantuin kan. Iya. Gue bilang, lu dari tadi tuh udah dikasih tahu, jangan sampai kemalaman lah gitu loh. Udah jam 9 lu di dalam aja, udah jangan keluar dari klinik gitu loh. Jatuhnya kan itu di luar klinik ya, jangan keluar dari klinik lah katanya. Emang kenapa sih? Pas dikasih tahu dia nangis bang. Orang yang gue lihat, gue merinding lagi sih. Itu tuh gede banget, jadi seatapnya klinik lah. Ini cuma kaki. Nah itu yang di klinik tuh bang. Ya selebihnya sih itu 2 minggu yang hektik lah ya. Selebihnya ya biasa palingnya cuma ketok-ketok, kalau nggak suara ketawa, nangis kayak gitu. Tapi sebenarnya emang udah nggak dipakai aktivitas bersalin lagi itu klinik ya? Kan sekali 2 kali sih masih bang. Oh sekali 2 kali masih? Cuma ya itu nggak yang tiap bulan ada enggak. Karena udah pindah ke puskesmas kan tadi kata lu. Semua kan? ada di puskesmas. Nah, gue move nih dari klinik ini ke rumah sakit. Oke. Ini rumah sakit di Wonosobo lah. Ini setelah dari klinik berarti? Lanjut tuh langsung di situ? Setelah berapa lama? Kejadian itu tuh rentannya setahun lah. Rentan setahun, oke. Rumah sakitnya itu rumah sakit umum lah. Jadi bukan yang rumah sakit bersalin. Itu di daerah Wonosobo. Oke. Hari pertama gue keterima kerja tuh shift malam nih kebeneran. Langsung shift malam itu? Shift malam bang. Karena anak baru biasanya ditumbalinnya emang malam. Itu pasti gitu bang. Karena kalau selama menjalani bidan ini rata-rata yang banyak lahiran itu malam. Oh gitu? Iya. Makanya kalau yang baru-baru ditumbalinnya malam. Gue kebagian shift malam nih di Bangsal ini. Ini masih daerah kota lah bang. Emang agak masuk ke dalam sih rumah sakitnya agak sepi lah. Pertama gue masuk itu khas bau anyir. Khas bau anyir? Pertama yang lu masuk tangkap di rumah sakit itu? Masuk ke Bangsal Nifas ini, ke ruang perawatan Nifas. Ruang Nifasnya? Gue kebetulan di situ kan. Terus ada satu senior ngasih tahu nih kayak apa yang boleh sama nggak boleh dilakuin kan biasa kita orientasi lah ya. Pengenalan ruangan apa-apa gitu. Nah di situ abis beres orientasi dikasih tahu ini ada yang pasien ini habis operasi ini gitu kan biasa tuh udah keliling. Baliklah ke nurse station nih. Terus senior itu tuh bilang kalau shift malam jangan lebih dari jam 11 kalau mau ada aktivitas. Jadi aktivitasnya tuh kayak cek infus, terus ngasih obat malam gitu kan, terus periksa ya tensi segala macam gitu-gitu kan dulu tuh masih ada ya. Kenapa nggak boleh di atas jam 11? Nah ini bang, saya tanya tuh ntar aja lah gitu. Oh, gitu. Beresin dulu nih yang ada di depan. Okay. Ceritanya ntar pas kita udah masuk ke dalam. Oke. Ada tempat buat tidur gitu kan. Udah masuk ke dalam, nah senior tuh bilang, karena kalau di atas jam 11 malam, yang keliling itu udah bukan kita. Jadi kalau jam 11 malam lu denger kamu denger suara troli apa sih yang buat naruh obat segala macam itu jalan, udah jangan dilihat. Jangan keluar. Dan itu kejadian langsung, Bang. Gimana tuh ceritanya? Jadi ya udah kita kan udah beres semua ya nonton TV lah di dalam gitu kan sambil cerita-cerita ngobrol pengalamannya apa gimana gitu kan. Jam 11 teng. Itu deh gledek gitu bang. Beneran itu troli jalan. Terus sendiri bilang, oh udah kita tidur. Udah gantian shift gitu pasti bilangnya gitu. Oh gitu? Shiftnya udah ganti. Itu posisi lu lagi di mana rame-rame? Udah lagi di bagian dalam. Lagi di bagian tempat dalam. Kayak buat ya tidur santai lah gitu. Bukan di nurse station yang depan. Nah suara troli jalan ini dari arah mana? Ini dari depan. Dari depan ya? Dari koridor itu? Karena kan troli disimpannya di depan nurse station. Di meja depan. Itu tuh gledek gitu loh. Seru banget, gila. Itu tuh langsung kontan gitu. Abis cerita, deng gitu. Terus, udah kita tidur. Udah gantian shift. Tuh, bahasanya gitu udah gantian shift. Iya. Anjing, ribet. Terus. Udah
yang manusia udah nggak usah ikut campur gitu. Udahlah. Oke. Tidur nih kita. Terus biasalah kalau pagi tuh ada mandiin bayi gitu kan, segala macam. Cek suhu apa segala rupa. Terus itu kejadian hari pertama udah gitu doang tuh Bang. Nggak ada lagi kan, udah aman lah. Nah di hari kesekian lah, gue lupa tuh udah, pokoknya masih minggu pertama. Shift malam lagi nih kebagian, kan biasanya malam, siang, pagi, lepas malam gitu kan. Dapatlah shift malam. Udah aman nih, biasa, udah malamnya tuh aman, nggak ada apa-apa. Paginya Bang, kan kalau mandiin bayi itu harus jam 6 pagi. Nggak boleh sebelum jam 6. Karena kita lagi dingin-dinginnya kan di sana. Gue sama senior, maksudnya ke kamar-kamar tuh mau ngambilin bayi nih, mau dimandiin. Yang banyak itu lagi di kelas 3. Dulu kan rumah sakit kelas 3 tuh nggak ada tirainya, bener-bener yang tumpukan lah, yang jaga masih boleh 2, 3 gitu kan Bang. Itu lagi rame Bang. Ibu-ibunya tuh lagi pada nongkrong aja itu di bawah gitu sambil makannya. Terus kita ngomong kan, Ibu permisi ya, bayinya mau dimandiin dulu. Terus ibu-ibu itu nengok terus bilang, loh tadi pas subuh udah dimandiin. Terus seniornya cuma nyolek. Maksudnya udah jangan ditanya lagi gitu. Oh iya. Nyolek dong terus diem. Oh ya udah Bu, berarti nanti tinggal di cek suhu segala macam ya. Gitu. Kan harusnya cek suhu dulu baru mandi. Karena kan kalau habis mandi dicek suhu pasti dingin kan. Betul. Suhu tubuhnya pasti berubah. Itu lagi ada banyak, kurang lebih ada 12 sampai 13 bayi gitu. Terus semua udah dimandiin Bang. Semuanya? Semua. Oh gila. Itu nggak bilang, ini sering kejadian kayak gini, Bu? Enggak sih. Jadi dia tuh kayak cuma di waktu tertentu lah, kayak suka-suka dia aja gitu. Gue lagi pengen mandiin. Ya udah hari itu gue mandiin gitu Bang. Ya udahlah gitu kan. Beres nih ya kalau di rumah sakit paling kayak gitu doang lah Bang. Minta ganti infus ya udah ada yang gantiin. Itu kan udah cerita ya legenda semua rumah sakit lah pasti kayak gitu kan. Gue di situ tuh cuma berapa bulan lah, nggak lama. Terus gue pindah nih Bang. Kenapa lu pindah? Kurang aja gitu. Kurang serot di situ. Kayak lama-lama nggak nyaman gitu lah. Pindahlah gue ke rumah sakit. Rumah sakit di daerah Temanggung lagi gue. Balik ke Temanggung. Balik lagi ke Temanggung. Rumah sakitnya ya masih daerah kota sih. Bukan yang daerah rada masuk-masuk ke dalam gitu, bukan. Masih pinggir jalan besar. Gue hari pertama nggak ada apa-apa nih, aman. Cuma dikasih tahu sama senior, kalau pesan makan itu dilebihin. Jadi misal yang lagi shift 7, yaudah lu belinya 8. Yang satu taruh aja di pantry, ntar juga habis. Oh gitu. Tapi yang makan bukan orang Bang. Jadi telusur punya telusur, katanya dulu ada senior di situ yang baik lah gitu. Jadi dia kalau beliin makan tuh selalu dilebihin. Jadi kayak jiwanya dia tuh masih ada di rumah sakit itu gitu loh Bang. Jadi pokoknya kalau dia ada yang pesan makannya pas, ngamuk Bang. Dapur pasti berantakan. Gitu. Jadi itu hari pertama cuma kasih wejangan itu doang. Karena kan kalau si pagi biasanya capek ya. Pesan makan harus lebih. Ya terserah lu lebihannya mau dari hasil patungan kek, apa beli sendiri, pokoknya harus lebih gitu. Terus 3 hari gue kerja di situ, dapatlah shift malam nih Bang. Di malam itu aman Bang, nggak ada apa-apa, nggak ada gimana-gimana. Paginya lah itu Bang. Kan biasa pagi kalau rutinitas itu kan dulu ya periksa tensi, suhu bayi gitu kan. Pasti kan gue dapetnya di ruang nifas lagi. Kebetulan di kelas 1 tuh lagi kosong. Di kelas 2 itu harusnya kosong. Di kelas 3 tuh lagi full, sekitar ada 8 apa 9 gitu. Gue tensi lah jalan gitu kan. Jadi denahnya tuh nurse station, kelas 1, kelas 2, terus kelas 3. Yang banyak kan kelas 3 ya. Jalan lah gue. Bawa tensi, bawa termometer. Karena gue ngelihat di kelas 2 itu ada, yaudah gue berhenti dong ke situ Bang. Gue nyapa kan, selamat pagi Bu, permisi ya. Saya izin tensi sama cek suhu dedeknya. Itu pasiennya diem doang Bang. Jadi dia cuma ngeliatin dong gini. Gitu doang. Ya kan gue gak ada feeling apa-apa ya. Dapat operannya
antara sadar dan nggak sadar lah dibilang itu kelas 2 tuh ada isi apa enggak gitu kan. Gue juga nggak ngecek di buku lagi. Udah beres tensi kelas 2, kelas 3 udah beres tuh semua. Baliklah. Senior ngecek nih, mau dipindahin ke status pasien gitu kan, di data. Loh, ini kok ada kelas 2? Pasien siapa? Loh, ada kok Bu 1. Bilang, coba dicek. Gelap Bang. Nggak ada orang? Nggak ada Bang. Itu lu datanya isinya apa aja waktu itu, masih ingat? Tensi sama suhu. Nggak ada namanya apa? Ada. Nama pasiennya? Ada. Namanya masih ingat nggak? Ibu A. Ibu. Dari A lah depannya. Ada bayinya juga? Ada. Suhunya itu normal, makanya gue nggak ada feeling gimana. Takutnya kan, oh mungkin malam ada yang habis lahiran tapi nggak dibangunin gitu kan. Betul. Kan kadang kayak gitu kan. Ya udah, udah sih tapi nggak ada. Aneh banget sumpah. Beneran, gua ngecek balik lagi tuh nggak ada Bang. Gelap. Kelas itu tuh gelap. Terus, ya udah itu kenalan kali sama kamu gitu kan, anak baru. Oh ya udah, santai lah gua. Terus di hari-hari berikutnya pas banget sih malam lagi nih Bang. Oke. Di malam itu ada 2 pasien, tapi yang satu belum ada di fase melahirkan lah gitu, kayak masih kenceng-kenceng doang, mules-mules gitu lah ya. Nah yang satu nih udah agak lama nih Bang, bagian ngeden segala macam tuh udah agak lama. Dan ternyata bayinya besar dan harus divakum. Karena ruangannya kecil lah ya. Jadi ruangannya tuh pintunya pintu koboi zaman dulu loh Bang. Yang setengah doang gitu kan. Pintu koboi. Yang kalau kita dorong ketutup sendiri gitu ya, balik lagi. Yang ngeper lah gitu. Itu tuh abis pintu langsung tempat tidur, langsung kasur. Jadi kan sempit. Yang nolong tuh ada bidan, ada dokter gitu kan. Nah kita minta tolong nih buat suaminya keluar dulu lah. Kenapa suaminya disuruh keluar? Tunggu di luar, karena ruangannya tuh sempit Bang. Oh. Nggak cukup. Kalau lega mah it's okay gitu. Kalau lega mah terserah gitu kan. Kita minta tolong lah tunggu di luar. Tapi ternyata suaminya tuh keluar ruangan gitu Bu. Keluar bangunan perawatan lah gitulah. Ruangan perawatan tuh keluar. Bukan ke depan pintu doang. Oh. Gitu. Terus udah nih beres nih bayinya nih lahir. Pindahin lah ke kamar nifas kan. Terus udah beberes, udah segala macam itu jam 2. Kebetulan lahiran tuh sekitar jam 2-an. Baru berhasil lahir lah gitu ya jam 2. Udah beres ada tata. Nah, maksud hati kita kan mau beberes kasurnya segala macam kan, beresin alat terus segala rupa lah. Kebetulan gue lah Bang yang disuruh gitu kan. Jadi tuh diberesin. Jalanlah gue set dari lorong bangsal itu ke pembatas kaca. Itu tuh gue udah ngeliat ada kaki. Jadi cuma kelihatannya kan kakinya doang ya, karena pintunya setengah gitu kan. Celana jeans terus nyeker. Oke. Nggak pakai alas. Terus maksud hati, gue mau ngasih tahu pikiran gue kan itu suaminya yang tadi ya. Bener. Kirain dia nungguin di situ, takutnya bingung lah kemana nih istri gue gitu kan. Pas gue samperin, gue buka pintunya, cuma kaki Bang. Gue buka pintu tuh, Pak, nggak ada Bang. Tapi kakinya masih diem di situ Bang. Waduh. Atasnya bolong? Nggak ada. Nggak ada gitu? Nggak ada. Anjir. Kakinya doang. Terus gue cuma jebol, astagfirullahaladzim. Terus, aduh jangan ganggu deh, capek. Mau istirahat, jangan diganggu. Gue jalan aja mundur Bang. Jalan mundur karena gue takut pas gue balik, tau-tau dia ada di depan gue kan. Jalan aja gue mundur keluar. Gue duduk di nurse station tuh kayak kosong gitu Bang, kayak apaan tadi yang gue lihat ya. Berarti kayak buntung gitu apa gimana dia? Apa hologram gitu? Kayak Ya, transparan? Transparan Bang. Transparan yang lu lihat? Bukan jelas kaki, bukan. Dari batas mana dia langsung transparannya? Ini, pinggang. Oh, dari pinggang. Iya. Dari yang kelihatan dari pintu itu Bang, ke bawah gitu. Oh gila. Di atasnya nggak ada. Terus pas dilihat lagi ke bawah, itu kakinya tuh kayak yang apa sih? Yang biru kerendam air lama gitu loh Bang. Kayak gitu Bang. Udah gue balik ke nurse station. Senior cuma nanya, kenapa? Enggak Bu, nggak apa-apa. Capek aja kali, capek. Yaudah istirahat. Itu tuh gue nggak berani cerita Bang ke senior. Takut. Udah habis dari bangsal nifas, dioper gue ke ruang bayi.
yang sebelahan sama ruang bersalin. Oke. Jadi masih satu gedung lah, satu ruangan. Satu gitu. unit lah itu. Cuma disekat sama pintu kaca aja kan. Nah di situ ada satu bayi yang beratnya cuma 1.200 Bang. Jadi dia di inkubator kan. Nah di malam itu karena gua anak baru keseringannya dapet si malam kan. Di malam itu gua pikir bayi itu nangis. Itu udah jam 2 apa jam 3 pagi. Gue pikir bayi itu nangis. Karena kalau bayi yang kecil itu nangisnya tuh maaf banget ya. Kayak suara anak tikus gitu loh Bang. Jadi gak kayak bayi yang cenger yang gitu. Enggak. Oh, beda, gitu ya? beda suaranya. Ya gue pikir dia nangis haus kan. Karena itu kan gak boleh telat lah. Ngasih minumnya harus benar-benar 2 jam sekali. Oke. Pikirannya kalau gak haus, pampersnya penuh. Betul. Itu kan. Bangunlah gue. Jadi gue munggungin si inkubator nih. Gue bangun, berbalik. Bukan bayinya yang nangis Bang. Itu ada yang di inkubator. Dia duduk sambil gini. Ya, gitu, si males banget lu. Jadi itu bukan suara si bayi. Jadi dia niruin suara nangisnya si bayi. Apa sosok yang lu lihat itu? Kuntilanak Bang. Cewek. Gila dia duduk di inkubator. Duduk di atas inkubator. Bibir itu sampai sini, dia cuma senyum gitu. Jadi dia bukan ketawa ya. Dia senyum, jadi suaranya yang keluar itu kayak yang suara bayi itu nangis. Mukanya lu lihat bener-bener jelas itu ya? Jelas banget Bang. Matanya? Nggak ada matanya Bang. Nggak ada? Ketutup rambut apa gimana? Enggak. Telong. Oh my. Itu di malam pertama. Kalau malam berikutnya, ya seringannya bayi nangis tapi nggak ada yang nangis Bang. Niruin dia? Niruin. Kalau yang di ruang bayi sih itu aja sih yang sering kejadian tuh nggak ada yang aneh-aneh. Karena kan ya bayi nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Iya benar. Nggak bisa teriak infusnya habis apa gitu. Palingnya nangis. Ya jadi cerita gue paling ya kayak gitu doang sih Bang. Kalau di malam-malam berikutnya ya biasalah. Nggak ada yang sampai ngeganggu banget gitu. Nggak ada. Itu tadi berarti cerita-cerita yang tadi lu ceritain ini cerita-cerita yang memang lu alamin sendiri ya. Bener. Langsung ya. Dari tadi kan gue nggak denger nih cerita-cerita dari teman-teman perawat tuh, teman-teman bidan yang lain nggak ada nih. Ada nggak kalau dari teman-teman bidan yang lain yang di Temanggung ini? Kalau yang di Temanggung ya itu paling pasien yang dia periksa itu ada datanya Bang. Oh. Dia pindah-pindah kelas. Oh itu pindah-pindah kelas. Sekosongnya ruangan aja. Tapi sosoknya sama nggak sih si Nyonya A ini? Oh dia nggak kasih tahu namanya sih. Tapi dia bilang ya suka ada kalau emang si malam. Ketemu pagi itu. Gitu. Tapi kalau yang kaki nggak ada yang lihat Bang selain gue. Dan gue menarik yang Wonosobo nih. Yang Wonosobo kan yang ganti sip itu kan. Itu separah itu. Iya. Jadi kalau udah kayak malam, udahlah. Udah bukan orang Bang. Kita udah tuker sip gitu. Anjir. Kayak di film ini cuy. Sampai gitu. Kayak di film-film anjir. Oh iya Bang, ada satu lagi cerita Bang. Ketinggalan nih yang waktu di Wonosobo. Nah, kan masih ada kan? Ya, tunggu nanya. Skip nih Bang. Jadi itu kejadiannya tuh sore malah. Oke. Itu pas gua shift sore. Ada satu pasien datang. Kata orang-orang ya maaf ya, dia ODGJ lah. Jadi kayak diisengin gitu ya sampai hamil. Dia posisi ketubannya itu sudah rembes. Okay. Jadi dia nggak boleh jalan-jalan, dia udah harus tiduran aja gitu. Kita udah siapin. Nah, denahnya tuh pintu masuk, nurse station, ruang meja depan, ruang istirahat, ini lorong nih. Nah, itu ujung ruang bersalin. Di situ ya pasiennya pasti di situ kan, buat tidur. Istirahat karena udah nggak boleh jalan-jalan, takutnya infeksi kan segala macam. Nah, gua nggak tahu nih kalau di situ kan pintu biasa lah ya, pintu biasa. Karena udah bunyi jeglek ya gue pikir dia udah ketutup kan ya Bang. Itu ternyata ngelos terus berisik Bang. Kayak dar. Kayak dipaksa gitu. Ya gue pikir kan pasiennya mau keluar gitu kan. Tapi kok masih yang gak bisa keluar. Kan itu pintu biasa gak dikunci, enggak. Gue lagi nulis status segala macam. Pas gue lihat, loh, dia gerak Bang. Beneran gerak. Terus senior ada yang bilang, ayo, siapa yang nutup pintunya nggak rapet? Terus, oh saya tadi Bu. Coba dirapetin dulu, lagi ada pasien kan nggak enak, takut keganggu gitu. Terus ya udah, gue tutup, itu pasien masih tiduran lah.
masih disuruh miring kiri kan. Gue rapetin terus gue tanya, emang kenapa Bu? Itu kan nggak ada angin. Enggak, yang nunggu tuh nggak suka kalau pintunya tuh nggak rapet. Gila. Bener-bener kayak di Wonosobo ini kayak udah habitnya begitu ya? Kayaknya sih Bang. Nggak tahu juga ya. Udah malam tuh kersif lah, ada-ada aja terus pintu ketutup. Ada yang nggak suka kayak mereka masing-masing tuh udah pada tahu loh kayak. Iya. Udah tahu habitnya gitu. Habit dari ya gangguan-gangguan horornya pasti seperti itu. Gitu. Template-nya gitu. Terus gue udah nulis. Udah balik kan gue ke nurse station ke meja. Ini pasien yang di dalam lari Bang. Sore loh Bang, abis asar lah. Oh, iya? Lari dia keluar. Bawain infusannya dia. Buset. Gue bilang, Mbak aku takut, Mbak aku takut. Takut kenapa? Enggak, aku takut, aku diliatin. Lah kan kita mikir karena udah dikasih tahu sama yang bawa kalau dia ada something ya. Jadi halu gitu kan. Enggak, mbaknya tuh capek karena udah kenceng terus udah rembes juga kan ketubannya. Enggak Mbak, bener Mbak, itu Mbak di pojok. Jadi dia ngeliat di pojok pas dia miring itu ada yang liatin. Itu yang nunggu di ruangan itu. Apa katanya? Dia nggak ngomong Cewek. apa ya? Cewek. Cewek cuma bukan kayak pakai dress putih, bukan. Pakai apa sih? Dia bilang tuh kayak kebaya gitu loh. Jadi kayak yang kejawen banget gitu, pakai yang kebaya kemben gitu. Ngeliatin dia katanya. Dia ngibrit dia Bang. Terus bilang tidur, pokoknya Mbak nggak boleh duduk karena kan bahaya ya. Yaudah temenin deh. Jadi ada satu temen gue yang nemenin Bang di dalam. Udah nih beres sampai dia lahiran malam. Pas lahiran malam kita taruh kan di kamar nifas. Taruh. Terus tiba-tiba ada bayi nangis Bang. Dari ruang bayi. Dari ruang bayi. Yang nangis tuh bukan satu Bang. Padahal pasien kita cuma satu itu. Yang nangis tuh banyak. Dan itu katanya tuh template Bang. Jadi kalau habis ada yang lahiran, ada bayi nangis, semua ikut nangis. Nggak tahu itu yang nangis bayi siapa. Tahu siapa. Deh. Bayi siapa nggak tahu. Anjir. Sama ada di ruangan itu tuh ada TV. Nggak dicolok ke listrik, tapi pasti nyala Bang. Nyala yang TV zaman dulu yang kayak sebut gitu tuh Bang. Ya, kayak gitu tuh. Oh gila sih. Ya pokoknya nggak boleh. Rulesnya pertama pintu harus rapet. Terus kalau bisa ada yang lahiran ya pasti dengar suara nangisnya rame. Gitu sih Bang. Kayaknya mungkin teman-teman yang bidan atau teman-teman perawat yang rumah sakit kerja di rumah sakit atau klinik daerah pasti juga ada nih ya, cerita-cerita kayak gini. Maksudnya pantangan-pantangan yang memang beneran kejadian gitu kalau kelanggar. Kayak tadi pintu nggak rapet, terus jam segini harus sudah tuker sip. Kayaknya mungkin ada lagi ya yang lain yang mereka mungkin bisa ditulis di kolom komentar kali ya, bagi-bagi gitu, cerita sharing ya kan. Karena gue baru denger loh sampai ada yang kayak mungkin kalau pantangan-pantangan yang cuman kayak mitos kayak gitu, mitosnya nggak boleh. Tapi ini beneran memang pantangan yang memang kejadian gitu. Langsung kan waktu itu. Kontan Bang. Itu kejadian itu sore. Sekarang masih nggak sih di situ ya, di Wonosobo itu? Wah, kurang tahu sih Bang. Mungkin masih ya. Mungkin masih ya. Soalnya yang teman-teman di situ gue udah pada nggak di situ Bang. Udah pada pindah. Oke, gila. Ini dari 3 tempat emang yang paling kental banget yang di rumah sakit yang di Wonosobo ini. Betul, sih. Bang. Terus yang mohon maaf nih yang ODGJ pengen ngelahirin itu kan dia lihat sosok pakai kemben gitu ya, kayak kebaya. Nah itu ada ceritanya nggak tuh dari sosok itu? Kalau dari senior situ sih nggak ada Bang. Cuma kalau denger ya dari mulut ke mulut sih katanya ada yang apa sih dulu tuh namanya dukun beranak ya? Dukun beranak. Dia sakit meninggalnya di rumah sakit itu Bang. Oh dia sakit dibawa ke rumah sakit itu lalu meninggal. Iya. Jadi kalau tiap ada yang lahiran dia kayak masih pengen lihat gitu loh. Bantuin sih enggak, cuma lihat aja. Oke, berarti selesai semua cerita lu ya dari awal di klinik. Lu kerja berapa lama itu? Total? Total tuh gue kurang lebih setahun lah. Kurang lebih setahun pindah ke rumah sakit Wonosobo, nggak lama di situ. Tapi paling horor memang. Iya, betul. Yang baru Temanggung itu berapa lama lu kerja situ? Temanggung justru paling sebentar sih Bang. Temanggung justru masih makin sebentar. 2 bulanan lah. Oke, baru habis itu lu keluar dari itu ya, dari Jawa Tengah ya, udah nggak di situ lagi. Oke.
lumayan nih 3 tempat tapi 3-3-nya punya cerita masing-masing. Betul Bang. Epic. Ekstrim semua. Ekstrim ya. Dan sekarang nggak ada niatan buat balik ke dunia bidan lagi. Aduh. Belum. Belum Bang. Kali aja kan mau gitu. Kan bisa aja, di sini kan banyak rumah sakit kan. Banyak. Bekasi, di Jakarta banyak rumah sakit. Ditimbang-timbang dulu lah Bang. Belum ya, tapi belum mau lah ya. Belum. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Heras ya tentang kejadian horor yang dia alami nih selama dia jadi bidan. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terus mau ngucapin banyak terima kasih juga sama Kak Heras, Kak. Thank you banget ya. Udah nyeritain pengalamannya ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget. Dan yang buat pengen jadi narasumber juga, datang langsung ke sini buat cerita, itu caranya gampang banget. Gue nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian. Caranya itu ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang Haditya izin pamit. Kak Heras juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.